Saudara, kita melihat di dalam Markus 5. Iya, Markus 5. Perhatikan baik-baik, saya baca dari ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Shalom. Iya, kita lihat lagi ya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus tersungkur, ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya. Sekarang nggak boleh desak-desak, saudara ya. Nah, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. 12 tahunnya dia menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Anda perhatikan berapa hal yang dia alami, yaitu sakit yang luar biasa. Dan kedua, dia harus sabar karena begitu lama 12 tahun. Yang ketiga di sini, hartanya sudah habis. Tapi yang keempat, pasti orang-orang tidak mau dekat dengan dia lagi. Karena tidak ada uang lagi, dan kemudian dia sudah 12 tahun perdarahan. Itu sangat bau dan sangat peraturan di Israel bahwa orang yang perdarahan itu tidak bisa masuk ibadah, bahkan harus dipisahin. Nah saudara, kalau Anda lihat bagaimana iman yang nekat dari wanita perdarahan ini, saya ingin membaca lagi ya, ayat 27. Jadi keadaannya makin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan di sini apa yang dia lakukan. Dia tidak peduli, dia menerobos, saudara. Dia menerobos karena di sini dia menerobos pergi ke tengah-tengah mereka dalam keadaan dia lemah, dia tidak berdaya. 12 tahun perdarahan, pasti dia sudah dan sangat tidak berdaya, sangat lemah kekuatannya. Bayangkan 12 tahun. Kalau perempuan itu ia mengeluarkan darah saja 1 tahun, dia sudah akan menjadi badannya kekurangan darah. Tapi satu hal yang kita lihat di sini, ada iman yang nekat. Nah, di sini Tuhan sedang memberi contoh melalui wanita perdarahan ini. Dia katakan, yang saya akan baca Anda di sini ya. Ayat 28 ini yang paling penting. Sebab katanya, lihat, dia mengalami kesembuhannya karena dia punya iman. Dia tidak bertanya siapa, bertanya sini, hanya dia tahu bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Yesus buat mujizat, Yesus itu Allah yang dahsyat, Yesus itu berjalan berbuat baik keliling dan menolong dan menyembuhkan. Dan yang luar biasa ini yang harus ada pada kita. Kata perempuan ini, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kata cuma berapa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 7 kata. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, dahsyat banget. Ini bukan hanya masalah kesembuhan, masalah keuangan, masalah apa saja. Ini berbicara jubah Yesus. Kalau di Yesaya 6, di sana ada jubah yang turun waktu pujian penyembahan itu. Wow, begitu luar biasa. Di sana saya percaya kalau ada pujian penyembahan, di situ ada hadirat Tuhan. Tidak bisa kita pegang lagi seperti masa Yesus masih di dunia, tapi Yesus sudah kembali ke surga. Kita menarik hadiratnya. Mazmur bilang dia duduk di atas pujian penyembahan kita. Maka kita menyembah Tuhan sampai kita bisa memegang jubah kehadirannya. Saudara, saya percaya kalau Anda bersungguh-sungguh mengikuti, terus menyembah. Mungkin satu hari Anda merasa bosan, kedua hari coba lagi, ketiga hari, bahkan tiba-tiba tanpa Anda sadar, Anda sudah tidak pikirkan tentang sakit Anda, karena Anda sudah masuk di hadirat Tuhan. Belum Anda bicara, cuman Anda berpikir, aku mau ikut ini ibadah, aku mau ikut nyanyian ini, aku mau ikut nyanyian doa malam ini, aku mau ikut pujian doa malam ini. Dan tanpa sadar Anda hanya fokus, Tuhan sudah sembuhkan Anda. Sebab itu di sini dikatakan, asal ku jamah saja jubahnya, asal ku alami hadirat Allah di dalam doa pujian ini. Maka di sini dikatakan, seketika itu juga berhentilah perdarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, kalau engkau mengalami hadirat Tuhan, Anda yang letih lesu, kalau Anda bersungguh-sungguh menyanyi, menyembah Tuhan, berdoa karena rencanamu, tujuanmu, Anda pengen dijamah oleh Tuhan, Anda pengen menjamah Tuhan. Melalui doa Anda, Tuhan matanya terfokus kepada kita. Tawarin 16 bilang, mata Tuhan menjelajah seluruh dunia untuk memberi kekuatan kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Maka dia mengalami, dia merasakan kesembuhan. Dia rasa, wow sehat aku, wow sehat, wow. Tiba-tiba dia mengalami kekuatan. Saudara, saya percaya setiap kali saya duduk, saya biasanya masih lemes nih saudara ya. Tapi kalau saya sudah mulai menyanyi sungguh-sungguh, saya merasa ada kekuatan yang luar biasa. Maka menyanyi sungguh-sungguh, menyembah sungguh-sungguh, fokus kepada Tuhan seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 saudara. Pikiran dan pandangan kita, mata kita hanya fokus kepada kerajaan surga. Karena dia katakan Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Semuanya, segala sesuatu. Bahkan saya suka sekali ayat Mazmur 37. Dia katakan bahwa kalau kita gembira karena Tuhan, maka dia akan memberikan segala keinginan hati kita. Kita bergembira. Dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Mazmur 37 dikatakan seperti ini saudara. Asal hati kita baik, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi kita nggak boleh hati jahat, nggak boleh iri juga. Jadi hati harus tulus dan bersih, sebab mereka segera lisu seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Maka ayat 3, percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlakulah setia. Saudara, diam saja di rumahmu, beribadah saja, percaya pada Tuhan bahwa di rumah juga Tuhan bisa sembuhkan, di rumah juga Tuhan bisa berkati kita. Dari rumah saja, asal kita taat percaya bahwa Tuhan, mata Tuhan menjelajah, mata Tuhan melihat kita. Kita yang mencari Tuhan di rumah saja, tidak pergi ke gedung yang dibangun untuk gereja, tetapi di rumah. Maka di rumahmu ada gereja juga, di rumahmu
rumahmu ada bait Allah. Di rumahmu bahkan hatimu adalah rumah Allah. Maka di sini dikatakan di dalam Anda diam di negeri percaya dan diam dengan hati yang baik. Maka di sini dikatakan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira karena Tuhan adalah orang yang memuji Tuhan, yang beriman, yang bersemangat. Bersemangat cari Tuhan. Dia akan memberikan keinginan hatimu. Kau pengen apa? Bahkan belum diucapkan doanya, dia hanya berkata pada dirinya sendiri. Wanita berdarah itu hanya berkata pada dirinya sendiri, asal ku jamah saja aku sembuh. Dia tak boleh bilang orang lain, karena kalau orang lain tahu dia menerobos, karena dia semua pasti tahu. Karena 12 tahun dia perdarahan. Maka sebab itu ada tingkat yang kedua, dia katakan habis dia percaya, dia bergembira, artinya dia bersemangat. Tapi ayat yang kelima di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepadanya, kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, kita hanya memuji Tuhan supaya kita ada di hadirat Tuhan dan serahkan seluruh persoalan kita seperti wanita ini. Maka saudara, dia cuma di hatinya asal ku jamah. Kalau kita asal aku ikut berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong kita. Nah saudara, disinilah dikatakan pada ketika itu juga Yesus mengetahui, karena badannya dia merasa sudah sembuh dari penyakit. Nah kemudian ada hubungan antara perempuan ini dengan Yesus. Tiba-tiba Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, begitu banyak orang berdesak-desakan, begitu banyak orang bisa kesenggol, bisa kepegang, bisa ketarik, karena kalau orang desak ada yang bisa jatuh. Dia saudara, jadi banyak sekali. Tapi ingat baik, imanmu mempengaruhi kekuatan Tuhan. Iman kita hanya berbicara mati, gua pasti. Aku mau ikut ibadah ini. Aku mau berdoa sungguh-sungguh. Aku mau menyanyi sungguh-sungguh. Hadirat Allah Tuhan hadir di situ. Nah saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Maka di sini dikatakan, siapa yang mengambil kekuatanku? Dia katakan bahwa ada tenaga yang keluar, ada urapan. Itu pindah kepada wanita yang di hatinya bilang asal ku jamah. Saat ini kalau Anda sakit, Anda lemah, Anda punya masalah, kalau Anda memerlukan berkat Tuhan, Anda khawatir dan takut dalam hidup ini, mari Anda bilang bahwa asal aku menyembah, asal aku merasakan hadirat Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu pindah kepada luar biasa tenaga loh, power. Kalau kita nyanyi, there is power, power, power. Blood of Jesus is power. Nah, saudara, Anda lihat di sini tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia berbaring di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Siapa? Saudara, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Logikanya seluruh murid Yesus Rasul ini mempunyai logika normal manusianya. Dia bilang orang semua ada di sini. Lu orang bodoh lah, bego ya. Masa mau nanya yang seperti itu nggak, rasanya begini banyak, mana bisa. Nah saudara, maka dia katakan, engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Itu murid-muridnya, semua masih pakai logika, masih nggak ngerti, saudara. Lalu ia memandang sekelilingnya. Kalau kau tidak ngerti, saudara, karena
Orang yang beriman sungguh-sungguh itu sangat mempengaruhi Tuhan, menyenangkan Tuhan, bagian dari hidup Tuhan. Kalau tidak, ngapain dia naik di kayu salib dan bilang ampuni mereka, dan dibilang tetelestai sudah selesai, dan bilang waktu dia sangat merasa terpisah dengan bapaknya, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapak, jangan tinggalkan aku. Hanya untuk penyakit kita, hanya untuk masalah kita, hanya untuk segala dosa kesalahan kita, kutuk dan kemiskinan kita. Kesalahan dosa kita yang banyak, sehingga berkat tertahan. Hidup yang penuh dengan iri hati, benci, dan penuh kepahitan, banyak hal. Tapi ingat, Tuhan bisa mengampuni. Di kayu salib sudah diselesaikan. Dia merasa sakitnya luar biasa sewaktu dia terpisah dengan bapaknya karena sudah mau melepaskan. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jangan tinggalkan aku, Bapak. Dia pun mengalami rasa. Tapi saudara, karena kita, dia mengalami, dia terpisah. Sebab itu dia ingin supaya kita memiliki iman seperti wanita ini. Bicara saja di hatimu, asal gue mau ikut, asal aku mau berdoa, asal aku mau menyembah, asal aku mau ibadah bersama-sama. Walaupun Anda ada di bangsa-bangsa lain, ada jauh dari kami, tapi percaya saudara, bahwa Tuhan tahu, serahkan hidupmu kepadanya. Percayalah, kau sedang menarik kekuatan Tuhan, tenaga Tuhan. Dan kalau semua orang tidak percaya dan tidak mengerti, Yesus sendiri yang akan turun tangan. Akan di sini Yesus lalu memandang, Yesus sendiri yang memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Yesus sangat-sangat pengen tahu siapa yang bisa ambil tenaganya. Karena dia tahu hanya orang yang bersungguh-sungguh mencari dia. Berarti ada orang di sini yang begitu percaya. Tuhan dia bilang, kalau kau percaya, serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah, maka ia akan bertindak. Serahkan hidup kepada Tuhan dan percaya, maka Tuhan yang akan bertindak. Di Mazmur 37. Serahkan, datang, dan percaya. Maka disinilah yang mempengaruhi Tuhan. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Saya katakan bahwa orang yang tulus hati adalah orang yang dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur 73 dikatakan, saudara, Mazmur 73 tadi 37. Sekarang Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, mari kita harus bersih hati. Kita tidak boleh ada iri hati, cemburu waktu kita datang pada Tuhan. Maka Anda lihat di sini dikatakan dari ayat Mazmur 73 ayat 1 dan kemudian ayat 2. Tetapi aku ini Asaf yang sudah melayani Tuhan, sudah menjadi nabi, sudah menjadi orang yang menyembah, memimpin pujian, saudara. Nabi Asaf. Kemudian dia katakan, tapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudara, di sini dia yang melayani Tuhan. Dia bilang, aku cemburu lihat mereka kok sehat, kok kita sakit-sakitan. Karena kita tidak tulus dan bersih hatinya. Di sini kata sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka.
Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Jadi Asaf aja melayani Tuhan bisa kena tulah. Tapi ingat, Asaf kembali sadar. Dia hanya membersihkan hatinya, tulus hati, hanya dengan cara dunia. Coba Anda lihat. Dan mereka berkata ayat 11, bagaimana Allah tahu hal itu? Ada pengetahuan pada yang maha tinggi. Sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ayat 13, lihat, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Sepertinya Asaf mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Dia suka membela diri. Nah, ternyata di sini dikatakan, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17 dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi saudara, kalau Anda ikut menyembah, memuji Tuhan, Anda harus mengalami sampai Anda merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Di sini, kalau Anda mengalami perjumpaan ini sama seperti wanita perdarahan ini, dia hanya bilang di otaknya, dia di hatinya, asalku jamah. Dan entah dia jamah atau tidak, saudara. Iya, karena orang begitu numpuk, asalku jamah, cumanya aku sembuh. Nah, saudara, bayangkan di sini kita tahu bahwa Tuhan suka pada orang yang tulus dan bersih hati, karena dengan tulus dia datang mengaku di hadapan Tuhan. Maka di sini dikatakan ayat 17 di dalam Mazmur 73 ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara, kita bisa sakit, kita bisa bermasalah karena Alkitab bilang, ya, kesesakan atau masalah orang benar itu banyak, tapi Tuhan meluputkannya karena kita akan sadar kembali dan mencari Tuhan. Maka ya, banyak masalah orang benar itu banyak, saudara. Kesusahan orang benar banyak, penderitaan orang benar bisa banyak. Karena kita masih mata melihat dunia ini, berpikir secara logika manusia. Maka sebab itu mulai sekarang kita periksa hati kita tulus saja. Gak ada iri, gak ada benci, gak ada sakit hati, gak ada persaingan, gak ada hal-hal lagi yang disimpan di dalam hati. Sampai kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kita nggak bisa masuk ke ruang Maha Kudus kalau kita tidak tulus. Ya, begitu sukar untuk masuk ke ruang Maha Kudus kalau kita nggak tulus. Ya, karena di ruang Maha Kudus itu kita hanya boleh memikirkan Tuhan saja dengan kerajaannya, semua kebaikannya, janjinya. Maka saudara, disinilah dikatakan, sampai aku sudah tidak punya harapan lagi dengan cara pikiranku. Aku mau tanya Tuhan saja. Aku masuk ke ruang Maha Kudus. Dan di situ Tuhan buka matanya dan memperhatikan kesudahan. Tiba-tiba Tuhan perlihatkan kepadanya, oh, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi jangan takut selama kita masih mau datang kepada Tuhan. Hati kita dibersihkan, dikuduskan. Kita cari Tuhan. Maka semua iri hati benci itu akan hilang. Kita akan lihat bahwa orang-orang jahat itu semua tidak akan ada lagi. Nah saudara, sampai akhirnya Tuhan merubah cara hatinya Asaf ini. Dikatakan di sini ayat 21, ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Waktu dia mulai cari Tuhan sungguh-sungguh, ada rasa yang dikatakan, kuasai diri dan jadilah tenang supaya kau bisa berdoa. Karena ayat 1 Petrus 4 ayat 7, kuasai diri supaya kamu bisa berdoa. Nah, dalam menguasai diri, kadang-kadang di sini dia merasa pahit.
buat pinggangnya menusuk-nusuk rasanya bahwa aduh, gue sebel tapi gue mesti ampuni, aku sebel tapi tidak, aku harus ampuni, aku harus menjaga hatiku bersih dan tulus. Saudara, betapa sukar menjaga bersih hati dan tulus dan tidak melihat kelemahan satu dengan lain. Dosa orang lain tidak kita ungkit. Kita bukan hakim. Kita bukan orang yang harus menghakimi orang lain. Tidak. Kita adalah orang yang harus menjaga ketulusan hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Nah, saudara, di sini dia harus menguasai diri sehingga dia menjadi seperti orang dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Aku di dekatmu. Oh, saudara, seperti hewan tidak dianggap. Kita akan dididik untuk rendah hati. Menguasai diri itu harus menjadi rendah hati. Kita disuruh apapun nurut. Kita dilempar sini sana nurut. Saya punya anjing yang kecil di rumah. Iya, kalau saya masuk dia mau ikut masuk. Saya pindahin dia keluar, saya suruh angkat dia keluar, jangan ikut saya. Nah, itu pun kita harus nurut di mana saja Tuhan suruh. Nah, saudara, seperti hewan, aku di dekatmu. Jadi jangan memandang diri kita hebat, rendahkan hati kita. Tetapi aku tetap di dekatmu, aku gak mau jauh daripadamu. Dan kau memegang tangan kananku, artinya aku tidak mau jauh dari Tuhan. Aku tidak mau jauh dari Tuhan. Walaupun orang, pemimpin kita atau orang-orang sekeliling kita yang menjadi ketua-ketua atau pemimpin tidak memandang kita, nggak apa-apa. Jadi seperti hewan, biarkan diri kita dihina, biarkan diri kita didempang, biarkan diri kita tidak dilihat apapun yang kau kerjakan mungkin baik, tapi tidak dinilai, tidak dihormati, tidak apa-apa, saudara. Jadikan dirimu seperti hewan, tapi aku tetap setia. Aku tetap di dekatmu. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap, artinya aku tidak mau pergi. Aku tetap mau dekat Tuhan. Aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Anda perhatikan waktu dikatakan aku tetap dekatmu, ada yang terjadi. Artinya aku terus memaksa diri untuk dekat dengan Tuhan. Aku terus mau mendekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku kuat. Hanya dekat Allah saja aku dilindungi dari virus corona. Saudara, Anda harus mengerti ini. Maka di sini ada yang terjadi. Kalau kita menerobos, walaupun sebenarnya kita nggak kuat, kita nggak kaya, kita nggak bisa, kita nggak hebat, kita nggak pintar. Tapi dalam kita nggak punya pun kita menabur. Dalam kita nggak hebat pun kita mau menolong. Dalam apa saja kita mau setia apa yang Tuhan suruhkan. Saya selalu ingat Janda Sarfat ini. Karena dia takut Tuhan, makanan yang untuk dia makan dan anaknya hanya hari itu saja. Tapi karena dia dibilang, Tuhan bilang suruh, ini adalah hamba Tuhan yang datang. Kau buat saya dulu. Untuk mendapat mujizat ada tantangan. Waktu dia memberkati, sepanjang masa kesulitan itu, gandum dan minyak selalu ada, tidak pernah habis. Mujizat terjadi. Maka di sini tetaplah dekat Tuhan, tetaplah setia, tetap menerobos ruang Maha Kudus, terus masuk, terus masuk. Saudara, maka di sini dikatakan apa yang terjadi? Tangan Tuhan memegang tangan. Engkau huruf besar, Tuhan memegang tanganku. Oh saudara, mungkin wanita perdarahan ini tidak dipegang Tuhan, tapi urapan tenaga Tuhan turun ke atas dia. Saudara, urapannya mengalir ke dia. Langsung dia sembuh sehat. Saudara, dimanapun engkau berada mendengar firman ini. Kau butuh keuangan, kau butuh pekerjaan, kau butuh seluruh untuk membiayai kehidupan keluargamu. Kau butuh semua kesembuhan. Tuhan sanggup. Tenaganya tidak berkurang. Saudara, maka di sini dikatakan Tuhan memegang tanganku asal aku setia mencari dia.
Saat rasa sakit ada, rasa bosan ada, rasa jenuh ada, hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Dalam keadaan sakit pun, lemah pun, aku tetap mencari Engkau. Aku didungu-dunguin, aku dianggap kayak hewan, aku tidak dipandang karena aku bodoh, karena aku tidak pintar, aku tidak kaya raya, aku tidak hebat. Tidak apa-apa, kita tidak dilihat, tidak masalah. Ingat baik-baik, jangan pengen dipandang orang, jangan pengen dihebat-hebatin orang. Tidak perlu, karena hanya Tuhan yang bisa menghidupi kita, memberkati kita, melindungi kita. Oh, Tuhan tahu apa yang sudah kita kerjakan. Maka di sini tetaplah, dan tangan itu, tangan Tuhan, Engkau memegang tangan kananku. Ada tangan, saudara. Tuhan memegang tanganmu, Dia menggenggam engkau. Oh saudara, kalau Anda merasakan, mengalami, saya sempat satu waktu saya berdoa dan saya rasa zaman Dia, saya rasa pegangan Dia. Saudara, bahkan saat saya rasa malas, saya bilang, Tuhan bangunkan saya, karena saya malas nih, cepat bangunkan. Karena saya sambil doa malas-malas, sambil doa malas-malas. Tiba-tiba tangan itu nyenggol saya, saudara. Saya kaget. Tangan itu tarik saya berdiri, saya kaget. Tuhan, benar Engkau ada. Saudara, Tuhan bukan tidak ada, malaikatnya ada. Langsung saya bangkit berdiri, saya bilang, yes Tuhan. Nah saudara, tangan Tuhan memegang, dan Engkau memegang tangan kananku. Saudara, kepercayaan tangan kanannya diangkat oleh Tuhan. Kalau tanganmu diangkat, saya mengalami kasih mula-mula setiap nyanyi, saya rasanya tangan saya mau terangkat dua-dua. Saudara, tidak mau turun-turun. Nah, saudara, Anda lihat di sini. Dengan nasihatmu, Engkau menuntun aku. Saudara, maka kau akan mendengar suara Tuhan. Kalau kau setia, jangan mundur saudara, jangan malas, jangan mundur, jangan bilang, sudahlah, so lama ini, so malam ini, so terus-terus begini tiap malam, bosan, ya kan? Oh, so pasti kita. Nah saudara, jangan bosan. Lihat Asaf, waktu dia mengalami sakit berat, dia rasa iri hati pada orang yang sehat, tapi kemudian dia tahu bahwa Tuhan, dekat pada orang yang tulus dan bersih hati. Maka di sini dia menerobos Roh Kudus kembali, walaupun sakit yang dia derita, dia tetap cari Tuhan. Maka di sini dia mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan, nasihat itu adalah suara firman Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Kita perlu mendapat nasihat. Ada hal yang kita butuh untuk dituntun. Kalau kita merasa kecewa dan merasa putus asa, merasa berkekurangan, merasa sakit, merasa mari ada yang Tuhan pakai untuk menasehati kita. Mungkin pemimpin kita, mungkin orang-orang yang kita hormati, atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Tapi lebih dari itu, dia mau kau dengar sendiri dari Tuhan. Baca firman di ruang Maha Kudus, baca firman. Dan terus baca firman, kau akan lihat, kau bisa mendengar suara Tuhan. Dia akan memberikan suaranya adalah nasihat. Banyak orang pikir mendengar suara Tuhan, aku mau kasih uang banyak, aku mau kasih ini banyak. Enggak saudara. Tapi Tuhan kasih nasihat. Ingat, waktu Paulus berdoa, suara Tuhan apa? Cukup kasih karunia ku berikan. Tuhan gak jawab dia, iya orang itu kupindahin. Orang itu yang menjadi duri dalam dagingmu, yang selalu ngata-ngatain kau, gue pindahin. Tidak. Tapi Tuhan cuma bilang nasihat padanya. Nasihat bagi kerohaniannya. Cukup kasih karunia ku berikan. Justru dalam kelemahan, seorang menghina kau, menekan kau, seperti tidak memandang kau menjadi kayak hewan, dia katakan cukup kasih karunia, aku mampu. Justru dalam kelemahan ini kuasaku sempurna. Justru kau direndahkan, kau akan cari Tuhan sungguh-sungguh, maka tangan Tuhan akan pegang, tangan kananmu akan diangkat. Kau akan menjadi orang yang dipakai Tuhan.
Kedua, kau akan mendengar suara Tuhan. Kau akan menjadi orang rendah hati, mau mendengar nasihat dari Tuhan. Dan dia akan menuntun kau ke air yang jernih itu. Dia akan menuntun kau kepada rumput. Ingat baik-baik, Tuhan selalu berbicara tentang menasehati kita. Kalau kita sudah mundur, kita sombong, kita angkuh, iri hati, marah, ada nasihat Tuhan. Dan yang tahu cuma Anda. Maka di sini kita harus peka akan nasihat Tuhan. Karena dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Wow, saudara, kalau kau sudah mau rendah hati, mendengar nasihat, mau dituntun oleh firman Tuhan, mau merendahkan hatimu, Anda akan melihat bahwa Tuhan berjanji di firman Tuhan ini, Dia akan mengangkat, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan akan memakai kita. Tuhan mengangkat tangan kita. Tuhan berdiri, kau cuman melihat saja. Kau cuman berdiri dan melihat saja. Peperangan itu milik Tuhan. Dan kemudian dikatakan, mengangkat aku dalam kemuliaan. Baru kau lihat, Tuhan akan memberikan kemuliaan yang bagimu. Karena dia katakan, dia tidak akan berikan kemuliaannya pada yang lain. Saudara, di Amos dikatakan, aku tidak memberi kemuliaan pada yang lain, hanya pada anak-anakku. Sebab itu kita dididik, diajar oleh Tuhan untuk rendah hati. Dan kita akan melihat, dia katakan, aku tidak memberi kemuliaan pada yang lain. Coba Anda lihat, aku hanya memberi kemuliaan kepada orang yang, coba kita lihat Amos, hanya kamu yang ku kenal dari kaum di muka pada Tuhan, yang duduk di kaki Tuhan, yang menjadi sahabat Tuhan, yang mau tunduk akan apa yang Tuhan mau. Maka dia katakan, sebab itu aku kalau Tuhan cuma kenal kita, kalau kita salah kita dihukum. Tapi kalau kita terus baik dengan Tuhan, maka dia katakan dia tidak akan berikan kemuliaan pada yang lain. Di ayat yang lain ditulis, Tuhan tidak akan memberi kemuliaan pada yang lain. Yohanes 15, Tuhan beri kemuliaan kepada orang yang sungguh mencari Tuhan. Maka di sini Tuhan mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dan orang yang seperti ini, ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi Matius 6 ayat 33 itu harus terjadi. Cari dulu kerajaan dan kebenarannya, semua ditambahkan. Jadi apa yang kau suka di surga dan di bumi itu cuma satu Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang, sabaslah hai hambaku yang setia, setiap perkara kecil aku beri perkara besar. Wow, itulah yang harus kita tunggu, saudara. Dan kemudian, sekalipun dagingku hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Maka wanita perdaran itu mau mendekat, dan Asap mau mendekat mencari Tuhan. Nah, kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Banyak orang bilang dia datang pada Tuhan, dia beribadah, dia ini, padahal sebenarnya hatinya tidak di situ. Hatinya cuma pengen uangnya, dia pemberian. Tapi waktu Tuhan sungguh-sungguh ada ingat, dia akan menuntut, menasehati kita, baru dia mengangkat kita. Tapi aku tetap dekat. Nah, saudara, ini paling penting. Maka di sini banyak orang bilang dia melayani Tuhan, dia sibuk melayani, padahal cuma duit saja. Maka sebab itu kita harus sungguh-sungguh mendekat pada Tuhan. Tidak ada keinginan daging, keinginan dunia, keinginan balas dendam atau semua iri hati. Tidak ada. Hanya Tuhan pelayani, hanya Tuhan berdoa, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Nah, saudara, di sini dikatakan, tetapi aku, ayat 28, aku suka dekat pada Allah.
Aku suka, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya akhiri, saudara. Maka di sini dikatakan Markus 5. Saudara, maka disinilah dia katakan pada Tuhan. Nah, Anda lihat ayat 33, perempuan itu menjadi takut gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, perempuan ini tulus ternyata. Perempuan ini punya iman yang walaupun sakit seperti asap, walaupun rasa sakit, dia tetap cari. Nah, saudara, di sini dikatakan, maka katanya ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji Tuhan, karena di sini dikatakan hai anakku. Saudara, perempuan yang hanya tahu dengar Yesus dari kata orang, tapi imannya bertumbuh. Dia nekat, biar sakit nerobos. Dia seperti asap, biar sakit duduk terus cari Tuhan. Nah, saudara, disinilah dikatakan, saudara, tingkat yang dia sebenarnya orang penyakit yang perdarahan akan disingkirkan dan tidak boleh masuk di dalam menjadi umat di dalam peraturan Israel. Tetapi apa yang dikatakan, ternyata dia naik tingkat menjadi anak. Saudara, Tuhan memanggil dia perempuan, bukan hai perempuan penyakitan, tapi dia katakan, hai anakku, hai anakku. Tuhan melihat iman, hanya iman, saudara. Saudara, saya percaya Anda dan saya jangan meragukan. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita ini orang yang beriman, orang yang dikasihi Tuhan, yang menjadi anak kesayangannya. Dia mati supaya kita hidup, kita menjadi anaknya. Maka di sini dikatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini iman nekat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Yang ada di rumah sakit, Anda disembuhkan. Yang saat ini Anda merasa gak enak badan atau sakit, ingat kesembuhan Tuhan berikan saat ini. Kalau Anda merasa tertekan hatimu, Tuhan mengangkat beban itu. Kalau Anda rasa miskin, Tuhan mau memberkati. Kalau Anda rasa aku perlu uang Tuhan, Tuhan akan mengadakan. Dan Tuhan tidak pernah menahan berkat itu bagi orang yang beriman. Percaya, saudara. Wanita berdaan 12 tahun, ini sudah kanker berat, dan Tuhan menyembuhkan. Dia tidak berteriak-teriak di jalan, cuma di hatinya asal puja. Saya senang dengan ayat ini. Maka percaya, Tuhan mengangkat kita menjadi anak, dan Dia naikkan lagi kita imanmu. Pulang, kau sudah sembuh. Pulang, apa yang kau minta Tuhan sudah jawab. Pulang, kau sudah diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Anda. Angkat tanganmu pada Tuhan. Ucapkan doa yang kau perlukan. Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan, mereka yang meminta pertolongan kepadamu, kalau engkau bisa melihat mereka menerobos ruang Maha Kudus, yang selalu menyembah memuji engkau. Mereka mau menjamah jubahmu Tuhan di dalam pujian, penyembahan dan doa kami. Dan Tuhan, engkau mengalirkan tenaga, kuasa, urapan berkat itu pada wanita, oh Tuhan, perdarahan 12 tahun itu, dan sembuh, dan engkau mengangkat dia menjadi anakmu, dan engkau berkata dia pulang dengan iman yang besar dan sembuh. Maka Tuhan Yesus, engkau juga, oh Tuhan, melakukan pada Asaf, dan Asaf bilang, aku akan menceritakan perbuatan ajaib Tuhan, karena Tuhan mengangkat dia pada kemuliaan. Tuhan memegang tangannya, Tuhan menasehati, menuntun dia, membuka telinganya, dia menjadi rendah hati. Tuhan, engkau mengangkat dan memuliakan. Tuhan, Asaf dan hamba percaya Tuhan, dalam 2 poin, Asaf dan wanita, Tuhan melihat anak-anakmu yang mengikut.
Tuhan jamah, sembuhkan, berkati. Tidak ada yang kau tolak Tuhan. Karena kami sungguh menjamah Jumat. Dan kami sungguh Tuhan duduk setia, terus mendekat dan tetap di dekat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Setiap kutuk dosa, penyakit, bahkan kemiskinan sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Berkat dari karunia, oh Tuhan, di kamar loteng Yerusalem. Berkat buah-buah roh, berkat karunia Roh Kudus, berkat iman itu turun ke atas anak-anak, turun ke atas kami semua. Dan kami percaya Tuhan Engkau sudah menjawabnya. Maka kami akan pulang. Tuhan, teman-teman kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan, Engkau sertai tiba di rumah mereka dengan selamat. Yang di ruang tamu, yang masuk ke kamar tidur mereka, Tuhan juga memberkati. Bahkan mereka yang ada di kamar mereka sambil menonton, Tuhan Engkau berkati, iman mereka dinaikkan. Terima kasih Tuhan. Dan saat kami tidur, berkat-Mu turun atas kami. Besok pagi kami bangun, kami lihat bahwa kami diberkati, kami bersuka cita, dan hidup kami berbahagia. Tidak ada yang tidak Tuhan buka tingkap langit itu bagi kami semua. Sebab itu berkat-Mu Tuhan, yang penuh dengan kasih itu kami terima Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Adalah cinta kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Persekutuan yang manis, yang indah, bahkan yang erat dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami, membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, hidup yang berkenan kepadamu, menjadi duta besar kerajaan Allah, menjadi hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan dikasihi oleh-Mu Tuhan, dan Tuhan menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan penuhi dengan pengurapan yang baru, dengan kasih mula-mula. Kami terima dengan berkat-Mu dalam keadaan sehat semua, dalam perlindungan Tuhan dan kuasa darah Yesus ada setiap jenang pintu rumah anak-anak-Mu, dan melindungi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.